Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Anggita Sasa Cahyani, beserta dua teman saya, Alwi Dedi Rahman dan Hikmah Sabila. Kami di sini akan membahas tentang pengukuran sudut dalam derajat dan radian. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Alwi. Nah, oke. Perkenalkan, nama saya Alwi Dedi Rahman. Saya di sini akan menjelaskan tentang derajat dan radian. Oke, jadi gini, derajat itu kan, kalau derajat dia biasanya kan disimbolkan dengan theta. Dia itu biasanya ada biasanya di matematik untuk ukuran sudut-sudut geometri gitu kan. Jadi ada segitiga itu total sudutnya berapa, persegi itu total sudutnya berapa, terus lingkaran itu total sudutnya berapa. Nah, kalau di trigono itu derajat itu dia kepake banget untuk sin kostan yang lebih dari 90 derajat. Jadi ada 90 derajat plus sudut kurang dari 90, ada 180 derajat tambah sudut kurang dari 90, ada 270 derajat tambah sudut kurang dari 90. Nah, untuk nentuin nilai sudut tersebut positif atau negatif di dua sumbu dengan acuan seperempat lingkaran, yaitu kuadran. Jadi kayak gini kan, ada dua sumbu nih, ya kan, ini 0, 90, terus 180 sama 270. Jadi kalau misalnya sudutnya itu dia lebih dari 10 misal, jadi itu kan 90 tambah 90 ditambah sudut kurang dari 90 kan, di sini kan kurang dari 90, dan jadi ini jadi yang kurang dari 90 ini jadi acuannya untuk nentuin positif atau negatif. Nah, kalau di kuadran 2 misalnya kan, ini di kuadran 2 dia itu kan x-nya itu kan negatif ya. X-nya itu negatif, jadi nanti dia itu nilainya negatif gitu. Jadi dan sekarang kalau radian misalnya, radian itu dia kan biasanya kan dipakai di fisika, dia ukuran sudut dalam perputaran gitu. Misalnya kecepatan sudutnya dia berapa radian dalam 1 detik gitu. Nah, definisikannya itu kan satu putaran itu kan dia kan 2 pi radian. Itu didefinisikan kan begitu. Jadi radiannya itu satu putaran per 2 pi, ya kan? Itu 360 derajat per 2 pi gitu kan. Jadi satu radian itu berapa? Satu radian itu 57,32 derajat. Biasanya ini untuk kecepatan putaran gitu. Seperti kan kalau di fisika ada omega kecepatan sudut, ada periode berputar, ada juga frekuensi berputar gitu kan. Oke, jelas ya. Selanjutnya ada hubungan derajat dan radian. Dari rumus radian sebelumnya, maka dapat disimpulkan rumus hubungan derajat dan radian yaitu 180 derajat sama dengan pi radian, atau dapat diartikan juga 1 derajat sama dengan pi per 180 radian, dan 1 radian sama dengan 180 per
Di sini ada contoh soal. Yang pertama, nyatakan sudut-sudut berikut dalam radian. A 45 derajat, B 30 derajat, C 60 derajat, dan D 270 derajat. Untuk mengerjakan soal nomor 1, kita bisa menggunakan rumus ini. Karena nomor 1 yang ditanyakan mengubah sudut ke dalam radian. Untuk cara ngerjainnya, kita coba ya. Yang A 45 derajat sama dengan 45 dikali pi per 180. Dengan 45 per 180 pi radian. Teman-teman, bisa kita sederhanakan menjadi pi per 4 radian. Nah, yang selanjutnya yang B. Yang B 30 derajat ya. Sama cara ngejawabnya seperti yang A. 30 dikali 180 sama dengan 10 per 180 pi radian. Diikut perkecil lagi menjadi pi per 6 radian. Nah, selanjutnya yang C 60 derajat ya. Sama, langsung aja ya. 60 per 180 pi radian. Sama dengan hasilnya menjadi pi per 3 radian. Terakhir yang D 270 derajat. Langsung aja 270 per 180 pi radian sama dengan hasilnya menjadi 3 pi per 2 radian.
Nah, seperti ini ya. Soal nomor 2, nyatakan bentuk radian berikut dalam sudut. Yang A-nya 4 pi per 5 radian, B pi per 3 radian, C 4 pi radian, dan D 2 pi per 3 radian. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 2, kita bisa menggunakan rumus hubungan derajat dan radian yang rumusnya 1 radian sama dengan 180 per pi. Nah, bisa langsung kita coba. Yang A ya. 4 pi per 5 radian sama dengan 4 pi per 5 dikali 180 derajat per pi. Maka yang kita dapat hasilnya 144 derajat. B-nya pi per 3 radian. Sama ya, pi per 3 kali 180 per pi. Maka hasilnya ini bisa dicoret ya, coret. Seperti itu. Untuk yang contoh soal C dan D akan dilanjutkan oleh Anggita. Selanjutnya yang C, 4 pi rad. Untuk kita ubah menjadi derajat, kita kalikan 4 pi dengan 180 derajat per pi. Pi-nya bisa kita coret, tinggal kita kalikan 4 dan 180. Hasilnya adalah 720 derajat. Kemudian yang D sama, kita kalikan 2 per 3 dengan 180 derajat per pi. Pi nya bisa kita coret, 180 bisa kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 60 derajat. Lalu kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 120 derajat. Kemudian materi yang keempat adalah hubungan derajat, radian, dan putaran. Agar kita bisa mendapatkan rumus derajat dan putaran, kita bisa simbolkan derajat dengan D, radian dengan R, putaran dengan P. Pertama kita gunakan hubungan putaran dan derajat. Rumus hubungan putaran dan derajat. Satu putaran itu kan senilai dengan 360 derajat. Berarti untuk 2 putaran kita kalikan 360 dikali 2, yaitu 720 derajat. Sama dengan 2, kita misalkan 3-nya ini adalah P.
Jika yang ditanyakan P putaran, berarti tinggal kita kalikan P-nya dengan 360 derajat dan hasilnya adalah derajat. Atau bisa kita simpulkan, rumus hubungan derajat dan putaran adalah D sama dengan P dikali 360 derajat. Nah, selanjutnya ini rumus hubungan derajat dan radian. 1 derajat senilai dengan pi per 180 rad. 2 derajat tinggal kita kalikan aja 180-nya, atau maksudnya pi per 180 dikalikan dengan 2, yaitu menjadi 2 pi per 180 rad. Kemudian untuk mencari D derajat atau yang ditanyakan, kita bisa ganti yang ditanyakan dengan D, kemudian dikali pi per 180 akan menghasilkan radian. Nah, dari sini bisa kita simpulkan rumus radian itu atau radian per derajat adalah pi per 180 derajat. Nilai rumus derajat itu kan nilainya adalah P dikali 360 derajat. Maka dari rumus ini bisa kita ubah menjadi R per P dikali 360 derajat sama dengan pi per 180 derajat. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan besaran radian dan banyaknya putaran jika diketahui besar sudutnya adalah 45 derajat. Nah, tadi kan sudah kita ketahui D-nya adalah 45 derajat. Rumus hubungan derajat dan radian itu R per D sama dengan pi per 180. Karena kita di sini menentukan radian, maka bisa kita pindahkan D-nya ke sisi sebelah kanan menjadi rumus R sama dengan pi per 180 dikali derajat. Kemudian kita substitusi D-nya dengan yang diketahui menjadi pi per 180 derajat dikali 45. Kita bisa bagi 45 di sini 4 dan hasilnya adalah pi per 4 radian. Kemudian kita cari putaran. Rumus putaran dan derajat itu D sama dengan P dikali 360. Karena kita mencari putaran, kita pindahkan 360 ke sisi kiri atau bisa kita tulis menjadi P sama dengan D per 360 derajat. D-nya kita substitusi dengan yang ada di soal menjadi 45 derajat per 360 derajat, atau hasilnya adalah 1 per 8 putaran. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.